Perkenalkan, kami dari kelompok Minanto akan membawakan sebuah drama dari William Shakespeare berjudul Julius Caesar. Lapangan umum, bunyi terompet, masuk Caesar Antonius, siap untuk berlari. Calpurnia, Portia, Decius, Cicero, Brutus, Cassius, dan Casca, diikuti oleh orang banyak, diantaranya ahli nujum. Calpurnia. Tenang he, Kaisar mau bicara. Calpurnia. Hamba tuanku. Tegaklah nanti di jalan Antonius. Jika ia mulai berlari. Antonius. Caesar, tuanku. Jangan lupa untuk menyentuh Calpurnia sewaktu kau berlari kencang, Antonius. Karena orang-orang tua kita berkata, perempuan mandul yang disentuh di saat kejar-kejaran suci ini akan kehilangan kemandulannya. Aku akan ingat kalau Caesar berkata, lakukan ini, maka itu akan dikerjakan. Mulailah, jangan ada upacara yang dilupakan. Caesar, Ya, siapa memanggil? Suruh diam semua. Tenang kembali. Siapa di antara orang banyak memanggil aku? Aku mendengar lidah yang lebih melengking dari semua musik, teriak Caesar. Bicaralah, Caesar siap mendengarkan. Hati-hatilah di hari pertengahan Maret. Siapa itu? Seorang ahli nujum memperingatkan Anda untuk hati-hati di pertengahan bulan Maret. Suruh dia kemari. Aku mau lihat mukanya. Kawan, coba pisahkan diri dari orang banyak. Pandanglah Caesar. Apa katamu tadi padaku? Coba katakan lagi. Hati-hatilah di hari pertengahan Maret. Dia seorang pemimpin. Biarkan dia jalan. Panggilan trompet, semua pergi kecuali Brutus dan Cassius. Apa kau mau menentang perlombaan ini? Tidak. Sebaiknya kau tonton. Tidak, aku tak begitu gemar pada permainan. Aku tak memiliki semangat lincah seperti yang dipunyai Antonius. Aku tak akan menghalangi keinginanmu, Cassius. Aku akan pergi. Brutus, aku mengamati kau akhir-akhir ini. Dalam matamu tidak kutemui keramahan dan tanda-tanda kasih sayang yang biasa kulihat. Tingkah lakumu terlalu keras dan aneh terhadap kawan-kawan yang mencintaimu. Cassius, jangan salah paham. Jika aku mencadari mataku, maka itu karena aku ingin membalikkan kemurungan wajahku pada diriku sendiri. Akhir-akhir ini aku dipukau oleh perasaan saling bertentangan, pikiran-pikiran yang hanya baik untuk diriku sendiri. Dan karena itu mungkin telah menodai tingkah lakuku. Tapi janganlah kawanku sampai sedih karena itu. Di antaranya kau sendiri, Cassius. Dan jangan salah memahami kealpaanku yang tampil karena Brutus lagi berperang dengan diri sendiri, sehingga lalai memperagakan rasa sayangnya kepada orang lain. Kalau begitu, Brutus, aku sudah salah menangkap perasaanmu, sehingga dadaku menguburkan pikiran besar yang pantas untuk direnungkan. Brutus, apa kau dapat melihat wajahmu sendiri? Tidak, Cassius, karena mata tak dapat melihat diri sendiri, kecuali karena pantulan, berkat adanya hal-hal lain. betul. Sayang sekali, Brutus. Kau tak punya cermin yang dapat memantulkan kebaikanmu yang terpendam ke dalam matamu, sehingga kau dapat melihat bayanganmu sendiri. Aku sudah dengar bagaimana hormatnya orang berumah bicara kecuali Caesar abadi tentang Brutus, dan sambil mengerang di bawah tekanan zaman ini, berharap supaya Brutus budiman mempergunakan matanya. Ke dalam bahaya apa aku mau kau bawa, Cassius? Sehingga kau ingin supaya aku mencari dalam diriku sesuatu yang sama sekali tak ada. Karena itu, Brutus budiman, bersiap-siaplah untuk mendengarkan. Dan karena kau tahu engkau tak bisa melihat diri sendiri sebaik-baiknya kecuali dalam pantulan, aku sebagai cerminmu.
dengan segala kerendahan hati akan mengungkapkan padamu bagian dirimu yang sampai kini belum kau ketahui. Jangan curiga padaku, Brutus yang baik. Sekiranya aku pelawak biasa, atau senang membaur-baurkan cintaku pada setiap pengaju permohonan baru dengan sumpah biasa. Kalau kau pernah dengar, aku suka bermulut manis dan merangkul mereka yang kuburuk-burukkan. Atau jika kau pernah tahu bahwa aku suka membesar-besarkan diri di setiap pesta makan di hadapan orang banyak. Kalau begitu halnya, boleh aku dianggap berbahaya. Bunyi trompet dan sorak. Kenapa orang bersorak? Aku khawatir, jangan-jangan rakyat memilih Caesar jadi raja. Oh, jadi kau khawatir? Kalau begitu aku yakin kau tidak setuju. Memang tidak, Cassius, biar aku sayang padanya. Tapi kenapa kau tahan di sini begitu lama? Apa yang mau kau sampaikan padaku? Kalau sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan umum, pasanglah kehormatan di mata yang satu, dan maut pada yang satu lagi. Keduanya tidak akan kuhiraukan. Semoga para dewa melindungiku, karena aku lebih cinta kehormatan daripada takut mati. Aku tahu kau punya sifat mulia itu, Brutus, dan aku tahu apa yang kau senangi. Nah, pokok pembicaraanku adalah kehormatan. Aku tak tahu bagaimana pendapat orang lain ataupun kau tentang hidup ini. Tapi bagi diriku pribadi, aku lebih suka tidak ada daripada hidup dalam ketakutan pada manusia biasa. Tak beda dan diriku sendiri. Aku dilahirkan merdeka seperti Caesar. Kau juga. Kita berdua hidup baik, dan kita berdua sama kuatnya menghadapi musim dingin seperti dia. Karena pada suatu kali, di suatu hari mendung dan penuh angin, waktu Tiber rusuh bergeseran dengan pinggirnya, Caesar berkata padaku, "Cassius, apa kau berani kini melompat ke dalam banjir amarah ini bersama aku lalu berenang ke sana? Demi dewa-dewa, biarpun aku memakai perlengkapan penuh, aku melompat ke dalam." Lalu minta supaya dia ikut. Hal itu ia lakukan. Arus menggegar. Kami hadapi dengan urat-urat yang gairah. Kami kuakkan dan kami hadang dengan hati penuh persaingan murni. Tapi sebelum kami sampai ke titik yang dituju, Caesar berteriak, "Tolong aku, Cassius, aku tenggelam." Lalu aku, seperti nenek moyang kita yang besar, Anas, dulu mengangkat Asis tua di atas bahunya dan api kebakaran Troya. Begitu juga dan gelombang Tiber. Telah kuselamatkan Caesar dan orang itu kini sudah jadi dewa. Sedangkan Cassius hanya manusia celaka yang harus membungkukkan badan jika sambil lalu. Caesar mengangguk kepadanya. Di Spanyol pernah sekali ia demam, dan waktu serangan mendatangi tubuhnya, kulihat bagaimana dia menggigil. Betul, dewa itu menggigil. Bibirnya yang pengecut kehilangan rona, dan mata yang tatapannya mengecutkan dunia kehilangan cahaya. Aku mendengar dia mengerang. Ya, dan lidahnya menyuruh orang Roma mengingatkan dia dan mencatat pidato-pidatonya dalam buku mereka. Saat itulah ia merintih. "Beri aku minum, Titinius," bagai seorang gadis sakit. Ya Dewata, aku betul-betul heran bagaimana orang yang begitu rapuh semangatnya bisa menjadi pemimpin dunia semesta dan memegang seluruh kekuasaan di tangan sendiri. Teriakan bunyi trompet. Sorak-sorai lagi. Aku yakin sorak-sorai itu karena kehormatan baru yang ditumpukan atas Caesar. Betul kawan, dia mengangkangi dunia sempit ini bagai sebuah kolosus, dan kita orang-orang kecil berjalan di bawah kaki raksasanya dan mengintip ke sana kemari mencari kuburan orang hina untuk diri kita sendiri. Manusia kadang-kadang menguasai nasibnya. Yang salah, Brutus Budiman, bukan nasib tapi diri kita sendiri. Makanya kita tetap orang lata Brutus dan Caesar. Caesar punya apa? Kenapa namanya harus kedengaran lebih lantang daripada namamu? Tuliskan sama-sama, namamu nama yang baik. Ucap
ia juga baik. Timbang, beratnya cukup. Gunakan sebagai mantra. Brutus, jika bisa menampilkan arwah secepat Caesar, sekarang, demi segala dewa sekaligus, apa yang telah dimakan Caesar ini sehingga dia jadi begitu besar? Zaman, malulah kau. Roma, kau sudah kehilangan rumpun darah termulia. Sejak banjir, tidak ada zaman termasyhur yang tidak dibesarkan oleh lebih dari satu orang. Yang bicara tentang Roma, siapa yang bisa mengatakan bahwa dindingnya yang luas hanya memuat satu orang? Roma sekarang masih Roma yang dulu dan masih luas, tapi di dalamnya hanya ada satu orang. Oh, kau dan aku pernah mendengar orang tua kita berkata, pernah dulu seorang bernama Brutus yang menghalangi iblis abadi bersemayam di Roma dan bertahta sebagai raja. Bahwa kau cinta padaku, aku tidak cemburu. Yang kau inginkan supaya aku lakukan memang sudah tujuanku. Bagaimana pendapatku tentang ini dan zaman ini akan kuceritakan nanti. Untuk sementara, aku tidak akan bisa digoncangkan lebih jauh. Demikian kupohonkan padamu dengan rasa cinta. Semua yang kau katakan akan kupertimbangkan. Apa yang akan kau katakan akan kudengarkan dengan sabar. Dan aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk mendengar dan menjawab hal seperti itu. Sampai saat itu, kawan baik, terimalah ini. Brutus lebih suka jadi orang kampung daripada menodai namanya sebagai putra Roma dalam keadaan sulit yang mungkin dihadapkan masa ini pada kita. Aku gembira, kata-kataku yang begitu lunak dapat menyalakan api yang cukup besar pada Brutus. Perlombaan sudah selesai, dan Caesar akan segera kembali. Kalau mereka lewat, coba tarik lengan Casca, supaya ia menceritakan kepadamu dengan cara yang menjengkelkan kejadian penting apa yang telah terjadi hari ini. Masuk Caesar beserta pengiringnya. Aku akan lakukan, tapi lihat Cassius, di kening Caesar terbayang sinar kemarahan, sedangkan yang lain kelihatan bagi pengiring yang dimarahi. Pipi Calpurnia pucat, dan Cicero matanya merah kecil dan menyala, seperti dia kita lihat di Kapitol, karena ditentang dalam perdebatan oleh beberapa senator. Casca akan mengatakan apa yang terjadi. Antonius, Caesar, Aku ingin dikitari orang-orang gemuk, berkepala licin dan yang biasa tidur malam. Wajah Cassius kurus dan lapar. Ia berpikir terlalu banyak. Orang seperti itu berbahaya. jangan takut padanya, Caesar. Ia tak berbahaya. Ia orang Roma berbangsa dan bersikap baik. Sekiranya ia lebih gemuk, tapi aku tak takut padanya. Misalkan namaku terbuka untuk ketakutan, tidak ada orang setahuku yang segera aku elakkan selain Cassius. Ia banyak membaca, ia pengamat yang baik, dan ia memandang dan menembus tingkah laku manusia. Ia tak suka permainan seperti kau, Antonius. Ia tak gemar musik. Ia jarang tersenyum, dan jika tersenyum, ia seakan-akan mengejek diri sendiri dan menyesali hatinya karena mau digoda untuk tersenyum pada apa saja. Orang seperti itu tidak akan pernah senang diam jika melihat ada orang lebih besar dari dirinya. Dan karena itu dia berbahaya. Aku lebih suka mengatakan apa yang harus ditakuti daripada apa yang kutakuti. Karena aku akan selamanya, Caesar, dekat ke kananku karena telinga yang ini tuli. Dan katakan terus terang, apa pendapatmu tentang dia? Bunyi trompet. Kaisar dan pengiringnya pergi. Begitulah kisah Caesar yang agung tapi tidak disukai teman-temannya. Sekian persembahan dari kami, kelompok Minanto. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.